Saidul Khatir, buku karya Imam Ibnul Jauzi. Saatnya kita mereview buku ini. Buku yang bisa dibilang tidak lekang dimakan oleh waktu. Mengapa? Karena telah ditulis ratusan tahun yang lalu, tapi kemudian sampai saat ini masih ada, dan mungkin masih terus ada sepanjang masa. Tentu tidak banyak buku yang seperti ini. Ada buku yang ditulis oleh penulis yang dianggap sebagai orang yang besar, dikenal oleh banyak orang, tapi kemudian tidak dikenal atau tidak panjang usianya, dan sebarannya pun tidak terlalu luas. Berbeda dengan buku ini, panjang usianya, luas manfaatnya. Mungkin ini yang dimaksud dengan buku yang diberkahi, karya yang diberkahi. Di antara buku beliau yang lain yang juga mendapatkan sambutan yang sangat luas adalah Zammul Hawa, Al-Mawdu'at, Sifatus Safwah, atau Talbis Iblis, yang juga mendapatkan sambutan yang sangat luas. Tapi di antara buku-buku tersebut, Saidul Khatir termasuk yang sangat luas sebarannya dan panjang usianya. Alhamdulillah, buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh banyak penerbit di berbagai macam negara. Salah satunya adalah Indonesia. Mungkin bagi sebagian kita ada yang masih merasa asing ya dengan istilah atau nama dari buku ini. Saidul Khatir adalah bahasa Arab yang makna sederhananya sebenarnya adalah lintasan pikiran atau buah-buah pikiran yang kemudian dicatat. Inti dari beliau berpikir, Ibnul Jauzi berpikir, lalu kemudian dicatatnya. Lalu mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa tidak diterjemahkan saja agar mudah memahaminya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi karena penerbit ingin mempertahankan kekhasannya, dan orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab klasik lebih mengenal tentang namanya Saidul Khatir dibandingkan kalau seandainya dia diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin tidak ada padanan kata yang tepat yang mewakili kata Saidul Khatir. Terlepas dari itu semua, mereka yang familiar dengan kitab-kitab klasik, mereka lebih mengenal tentang Saidul Khatir dibandingkan seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan. Tapi memang bagi mereka yang belum familiar dengan kitab-kitab klasik atau baru ingin belajar Islam, ini menjadi satu catatan tersendiri. Mereka jadi tidak mengetahui, dan bisa jadi karena ketidaktahuannya itulah kemudian dia tidak membacanya, tidak memilikinya, dan tidak mengambil manfaat dari buku tersebut. Nah, ini mungkin yang menjadi titik persimpangan bagi penerbit. Apakah akan menerbitkan dengan judul aslinya, ataukah akan menerbitkan dengan judul terjemahannya? Walhasil, buku yang saya pegang saat ini yang akan kita bahas, penerbit lebih memilih untuk menggunakan bahasa aslinya, yaitu Saidul Khatir. Untungnya, alhamdulillah, penerbit menambahkan dengan judul kecil di bawahnya, yaitu Cara Manusia Cerdas Menang Dalam Hidup. Paling tidak, judul kecil ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana isi dari buku ini. Ditambah testimonial dari ulama besar saat ini, yaitu penulis buku La Tahzan, yaitu Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Beliau mengatakan terkait dengan buku Saidul Khatir ini, beliau mengatakan bahwa buku paling bagus dan paling menarik yang pernah saya baca adalah Saidul Khatir. Dalam pandangan saya, kata beliau, ini adalah buku terbaik yang pernah ditulis oleh ulama besar ini, yaitu Ibnul Jauzi. Sulit bagi kita untuk tidak membacanya. Selain tidak berat dan tidak sulit, artinya mudah, buku ini menggambarkan kejujuran penulisnya, keluasan cakrawala ilmunya, kekayaan pengalaman hidupnya, kecermatan analisanya, dan keluasan pikirannya. Buku ini adalah buah dari kehidupannya. Itulah pendapat dari Dr. Aid Abdullah Al-Qarni tentang buku Saidul Khatir ini. Seakan dia ingin menyampaikan kepada kita, jangan sampai terlewat
untuk memiliki dan membaca buku ini. Buku yang kita review, yang saya pegang ini, yang diterbitkan oleh Maghfirah Pustaka, sudah terbit sejak tahun 2005 yang lalu. Dan tahun ini, 2022, sudah diterbitkan sebanyak 8 kali terbit atau 8 kali cetak. Artinya kalau seandainya sekali cetak sebanyak 5.000 eksemplar sampai 10.000 eksemplar, berarti sekitar 40.000 sampai 80.000 eksemplar yang sudah memiliki atau membaca atau mengambil manfaat dari buku ini. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Kekhasan dari buku Sayyidul Khatir ini adalah beliau menulis dengan jumlah kalimat yang tidak terlalu panjang setiap judulnya. Tema-temanya sangat menggugah, dan jumlah kalimat atau paragraf yang beliau tulis tidak terlalu panjang. Ada yang 10 paragraf, ada yang 7 paragraf, bahkan ada yang hanya 3 paragraf. Dan memang setiap kalimat yang beliau tulis akhirnya adalah renungan demi renungan. Jumlah total tema atau judul yang beliau tulis di dalam buku Sayyidul Khatir sekitar 348 tema atau judul. Dan berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Maghfirah Pustaka yang sebanyak 400 halaman, maka berarti kita jadi mengerti bahwa memang tema-tema yang beliau tulis, kalimat-kalimat yang beliau tulis dalam satu tema jumlahnya tidak panjang. 348 judul di dalam 400 halaman. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Berikut beberapa kutipan atau nasihat beliau yang syarat dengan pesan moral dan layak untuk kita renungkan. Sebagai contoh, ketika beliau menulis tentang yang berjudul "Jangan bangga melakukan dosa", beliau menjelaskan akibat yang paling ringan dari sikap bangga melakukan dosa tersebut adalah hilangnya kenikmatan dalam bermunajat dan kelezatan dalam beribadah. Dalam tema yang lain, ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat, beliau mengatakan bahwa terjadinya saling hasud dan dengki antar mereka. Akar masalahnya, kata beliau, adalah karena cinta terhadap dunia. Ulama akhirat saling mencintai karena Allah dan jauh dari sifat dengki. Beliau kemudian mengutip ayat surah Al-Hasyr ayat yang 9 dan yang ke-10. Dan di ayat yang ke-10 kita tahu bahwa ini adalah satu doa di mana orang-orang beriman berdoa agar Allah jauhkan dari sifat dengki pada diri mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jauh dari sifat dengki. Sementara ulama dunia, kata beliau, adalah ulama yang mengejar berorientasi pada kursi kekuasaan dan cinta terhadap harta dunia. Kemudian pada judul yang lain, misalkan di judul yang Khalawat yang Berguna, pada halaman 202 beliau mengatakan, kaum yang gemar berkumpul-kumpul hampir selalu disibukkan dengan urusan dunia. Apakah Anda termasuk? Pada judul yang lain, misalkan Allah hanya menerima yang baik, di halaman 279 beliau mengatakan, harta yang diperoleh dengan barang haram, seluruh tindakannya akan selalu berada pada jalan yang haram. Demikian review singkat tentang buku Sayyidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi. Satu karya yang sangat fenomenal dan layak untuk dimiliki oleh rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.